Kita lanjutin lagi soal Jokowi yang sedikit peduli terhadap hukum. Oke bro, di video gue yang berjudul Jokowi harus sering-sering negur Polri biar sadar. Jadi itu karena ada netizen yang komen di medsos. Ini dia. Pribadi Ismail Ahmad memohon maaf yang sebesar-besarnya atas postingan saya di media sosial Facebook yang menyinggung instansi maupun masyarakat. Saya merasa sangat menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Jadi joke Gus Dur tentang 3 polisi jujur itu sebetulnya sudah beredar di tengah-tengah masyarakat sudah lama sekali, dari zamannya Gus Dur. Sudah dituangkan dalam bentuk tulisan, bahkan dipakai bahan pidato dan lain sebagainya. Bahkan pernah juga ada seorang jenderal polisi yang mengutip joke itu, lelucon itu dengan bebas, dengan tanpa beban dan dalam semangat otokritik. Artinya bahwa di sini sih sebetulnya yang dibutuhkan kedewasaan ya dalam melihat joke. Nah, kalau di kultur masyarakat kita yang namanya lelucon, satire, joke itu banyak sekali beredar. Apalagi mereka-mereka yang berada dalam jabatan publik, berada dalam menduduki kekuasaan, itu pasti akan jadi bahan lelucon di masyarakat kita. Nggak usah jauh-jauh, anggota DPR kerap jadi bahan satire. Lembaga kepresidenan dari zaman Gus Dur juga, bahkan Gus Dur sendiri sering dijadikan bahan joke. Sekarang juga kabinet lah dan lain sebagainya, semua TNI sering dijadikan bahan joke di masyarakat. Nah, jadi di sini kita mengukur kedewasaan kita ketika menjadi bahan joke ya. Sikapi saja dengan santuy, dengan santai aja ya, nggak usah terlalu oversensitif menanggapi itu, apalagi sampai kemudian melakukan tindakan pemanggilan dan lain sebagainya. Justru kalau kita menyikapinya dengan bijak, masyarakat akan makin respect. Nah, yang namanya institusi negara tidak semuanya sempurna. Justru jadikan joke itu sebagai sebuah alat untuk melakukan introspeksi. Jadikan alat untuk terus melakukan otokritik dan pembenahan. Ya, pembenahan kinerja, pembenahan performa, sehingga masyarakat juga akhirnya jadi tambah respect. Jadi gara-gara komen kayak gitu aja bisa diciduk sama polisi. Dan karena itu juga Jokowi menegur Polri supaya jangan terlalu sensi. Tapi teguran Jokowi tidak secara langsung kepada polisi. Tegurannya berupa pesan berantai melalui Mahfud MD. Dan Mahfud MD menyampaikannya lagi kepada rekan-rekan media. Maaf ya Pak Jokowi, Polri itu satu-satunya institusi yang paling suci di negara kita. Jadi siapapun yang komen aneh-aneh terhadap Polri langsung sensitif dan serasa punya hak untuk menciduk masyarakat biasa. Anehnya, itu cuma guyonan, tapi malah dianggap kebencian oleh Polri. Aneh bin ajaib ya bro, polisi. Guyonan kok malah dianggap kebencian. Makhluk hidup yang nggak ada selera humor, kuat dugaan otaknya sudah bocor bro. Dan bisa kita duga lagi bahwa memang banyak anggota Polri yang tidak jujur. Orang jujur kagak bakal menganggap kebencian atas guyonan yang kayak gitu doang. Masa sih cuma guyonan doang malah dianggap kebencian? Padahal guyonan itu berasal dari Gus Dur.
Dan si Tito juga pernah lempar guyonan kayak gitu. Tapi mereka menganggapnya guyonan biasa. Dan bila masyarakat yang guyon seperti itu dianggap kebencian. Adil nggak bro hukum itu? Adil ya bro ya, anggap aja adil dah. Yang penting masyarakat takut sama polisi, ya nggak bro? Jadi gini bro, kalau kita berbicara hukum itu berlaku buat siapa aja, ya nggak? Jadi siapapun itu, kalau dia melanggar hukum, ya harus ditindak, gitu bro. Jadi ini masalah guyonan bro, oke bro. Guyonan itu tidak pantas dianggap sebagai kebencian. Ya manusia itu harus punya selera humor dong bro, oke? Jangan guyonan dianggap kebencian, ya gak? Nah kalau menurut gua sih bro ya, guyonan itu pas banget buat polisi zaman sekarang. Jadi menurut gua polisi jujur itu emang bener ada tiga. Satu, patung polisi. Dua, polisi tidur. Tiga, Jenderal Hugeng. Oke bro, itu benar bro. Jadi kalau ada polisi yang gak suka dengan itu, jadi bisa dibilang kita bisa menduga bahwa polisi tersebut tidak jujur. Oke bro. Jadi kalau masih ada polisi yang gak suka dengan guyonan tersebut, maka kuat dugaan bahwa polisi tidak mengakui kejujuran Jenderal Hugeng. Oke bro. Masa Jenderal Hugeng tidak diakui polisi zaman sekarang sih bro? Kalau menurut gua nih, Jenderal Hugeng itu ya mungkin nggak satu-satunya sih, tapi setidaknya beliaulah yang mewakili polisi-polisi jujur yang ada di Indonesia dan Kapolri yang paling jujur. Kalau menurut gua, oke bro. Kepolisian Republik Indonesia, hormat senjata! Hugeng adalah Kepala Polri kelima yang menjabat pada tahun 1968 hingga 1971. Karir sebagai polisi dimulai dari pangkat rendahan yang tak bergaji. Hugeng yang terkenal keras dan lurus ini mengaku sering mendapatkan godaan serta tekanan dari rekan sesama polisi. Bahkan pada usia 49 tahun, Jenderal Hugeng dipensiunkan karena bersikeras mengusut kasus pemerkosaan Sum Kuning yang diduga melibatkan anak pejabat. Selain jujur, Jenderal Hugeng dikenal dengan sikap nasionalismenya yang tinggi. General Hugeng, passing by, stops to make sure that his men don't overstep the mark.